Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kemuliaan dan juga penganugerahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik daripada ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah untuk umat Islam seperti solat, puasa dan lainnya. Dan kita akan memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Puasa adalah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hal yang begitu indah di dalamnya, di mana kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disambut dengan datangnya bulan suci Ramadan dengan hal-hal yang begitu baik. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya daripada pintu-pintu neraka, serta diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu diikatnya daripada syaitan untuk tidak lagi mengganggu kepada umat Islam yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan banyak hal-hal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu hakikat daripada berpuasa dan juga hakikat daripada kita menahan diri. Karena dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak dari orang yang berpuasa hanya sekedar mendapatkan dari tahannya lapar dan juga tahannya haus. Maka sesungguhnya puasa itu bukan sekedar lapar ataupun haus, melainkan banyak hal yang perlu dijaga daripada dirinya agar menjadi kualitas puasa yang bisa diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada hal-hal yang dapat membatalkan daripada puasa, yaitu bukan dari hukum puasanya melainkan daripada nilai pahala puasa tersebut. Di antara hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa yaitu di saat seseorang tidak menjaga anggota tubuhnya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menjaga matanya untuk tidak melihat, untuk melihat dari hal-hal yang baik. Jadi di saat dia berpuasa, janganlah sampai mata yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat akan hal-hal yang dilarang oleh Allah, yaitu melihat daripada yang bukan mahram ataupun melihat dengan syahwat, melihat dengan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, di mana di bulan suci ini disebut sebagai bulan Al-Qur'an, kita bisa mengisi waktu-waktunya dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak menjaga lisan kita dengan menjadikan lisan ini yang dititipkan oleh Allah untuk melakukan hal yang dilarang seperti berkata daripada dusta, maka nilai pahala daripada puasanya pun akan hangus. Dan juga jika dia tidak menjaga lisannya untuk berkata seperti halnya dia melakukan daripada berghibah, menceritakan daripada keburukan orang lain, maka disinilah juga akan membatalkan daripada nilai pahala puasanya. Seperti yang dikisahkan di saat kedua ada dua orang wanita yang berpuasa di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mereka meminta izin untuk membatalkan puasa mereka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka untuk datang dan membawa sebuah wadah. Maka saat mereka datang, mereka pun dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayo, hendaknya kalian untuk memuntahkan." Maka kedua wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, kami sedang berpuasa dan kami hendak meminta izin karena merasa lelah dan capek di saat puasa sunnah yang mereka sedang lakukan ini." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hendaknya kalian memuntahkan." Kata mereka, "Kami belum makan apa-apa, bagaimana kami bisa memuntahkan?" Kata Nabi, "Muntahkan." Maka setelah mereka berusaha untuk memuntahkan, ternyata keluarlah dari perut mereka yaitu gumpalan daging yang sudah busuk, yang sudah menjadi bangkai. Maka mereka pun kaget akan apa yang mereka keluarkan saat itu. Maka mereka pun bersumpah demi Allah bahwa kami tidak pernah memakan apapun. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa memang kamu tidak makan dari pagi sampai sekarang, melainkan kamu telah melakukan perkara yaitu berghibah, seperti hal yang
disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang dosa daripada orang yang berghibah, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh, memakan daripada bangkai daging saudara kalian. Maka disinilah kita melihat tidak menjaga mata, tidak menjaga lisan, tidak menjaga hati, tidak menjaga daripada anggota tubuhnya daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal semacam inilah yang akan menghanguskan daripada pahala hakikat berpuasa. Jangan sampai puasa yang kita dapati hanya sekedar lapar dan haus. Jadikanlah puasa kalian sebagai benteng, seperti hal yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa berbuat baik, ayo senantiasalah berbuat baik. Wahai orang-orang yang pelaku daripada pendosa, berhentilah daripada pelakuan dosa kalian. Agar menjadi hakikat puasa ini, Ramadan ini adalah tempat di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan melewatinya dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di dalamnya, agar nilai puasa kita betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa menjadi motivasi bagi kita dan juga arahan dalam diri kita agar puasa ini lebih baik dan seterusnya menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.